Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilu Putu Noviani dengan NIM 21120611043 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media tradisional. Pengertian media tradisional. Dongeng adalah salah satu media tradisional yang pernah populer di Indonesia. Pada masa silam, kesempatan untuk mendengarkan dongeng tersebut selalu ada karena merupakan bagian dari kebudayaan lisan di Indonesia. Media tradisional juga dikenal sebagai media rakyat. Dalam pengertian yang lebih sempit, media ini sering juga disebut dengan kesenian rakyat. Selain itu, media tradisional didefinisikan sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan, dan visual yang dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan untuk mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar, dan mendidik. Sejalan dengan definisi ini, maka media rakyat tampil dalam bentuk nyanyian rakyat, tarian rakyat, instrumental rakyat, drama rakyat, dan semua kesenian rakyat. Adapun ragam media tradisional. Media tradisional sering disebut sebagai bentuk folklore. Bentuk-bentuk folklore tersebut antara lain adalah yang pertama, cerita prosa rakyat, ada mite, legenda, dan dongeng. Yang kedua, ungkapan rakyat, ada peribahasa dan pepatah. Yang ketiga, puisi rakyat. Yang keempat, nyanyian rakyat. Yang kelima, teater rakyat. Yang keenam, gerak isyarat seperti memicingkan mata tanda cinta. Yang ketujuh, alat pengingat. Yang kedelapan, alat bunyi-bunyian seperti kentongan, gong, beduk, dan lain-lain. Ditinjau dari aktualitasinya, ada seni tradisional seperti wayang purwa, wayang golek, ludruk, ketoprak, dan sebagainya. Saat ini media tradisional telah mengalami transformasi dengan media masa modern. Dengan kata lain, ia tidak lagi dimunculkan secara apa adanya, melainkan sudah masuk ke media televisi atau transformasi dengan segala penyesuaiannya. Misal acara seni tradisional wayang kulit yang disiarkan oleh suatu televisi swasta. Fungsi media tradisional. Fungsi-fungsi pokok folklore sebagai media tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sistem proyeksi. Folklore menjadi proyeksi angan-angan atau impian rakyat jelata, atau sebagai alat pemuasan impian masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk stereotip dongeng. Yang kedua, sebagai penguat adat. Cerita Nyi Roro Kidul di daerah Yogyakarta dapat menguatkan adat atau bahkan kekuasaan Raja Mataram. Seseorang harus dihormati karena mempunyai kekuatan luar biasa yang ditunjukkan dari kemampuannya memperistri makhluk halus. Yang ketiga, sebagai alat pendidik. Contohnya adalah cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, baik pada orang lain, dan sabar, maka akan mendapat imbalan yang layak. Dan yang terakhir, sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi. Keberadaan media tradisional. Pada masa silam, media tradisional pernah menjadi perangkat komunikasi sosial yang penting. Di Filipina, Chochateng dan Nemenzo melaporkan bahwa surutnya penampilan media ini antara lain karena satu, diperkenalkannya media massa dan media hiburan modern seperti media cetak, bioskop, radio, dan televisi. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah yang mengakibatkan berkurangnya penggunaan dan penguasaan bahasa pribumi, khususnya Tagalog. Yang ketiga, semakin berkurangnya jumlah orang-orang dari generasi terdahulu yang menaruh minat pada pengembangan media tradisional ini. Dan yang keempat, berubahnya selera generasi muda. Adapun sifat-sifat media tradisional ini secara umum, antara lain mudah diterima, relevan dengan budaya yang ada,
menggunakan bahasa lokal, memiliki unsur legitimasi, fleksibel, memiliki kemampuan untuk mengulangi pesan yang dibawanya, komunikasi dua arah, dan sebagainya. Peran media tradisional dalam sistem komunikasi. Media tradisional mempunyai nilai yang tinggi dalam sistem komunikasi karena memiliki posisi khusus dalam sistem suatu budaya. Kespesifikan tanda-tanda informasi yang dilontarkan dalam pertunjukan-pertunjukan tradisional itu maupun konteks kejadian mengakibatkan orang-orang berasal dari sistem budaya lain sulit menyadari, memahami, dan menghayati ekspresi kesenian yang bersifat verbal, material, maupun musik yang ditampilkan. Bagian dari media rakyat ini meskipun bersifat hiburan dapat juga membawa pesan-pesan pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena media tersebut juga menjalankan fungsi pendidikan pada khalayak. Oleh karena itu, ia dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada khalayak atau kepada masyarakat. Sekian materi tentang media tradisional yang saya sampaikan. Saya ucapkan para Mas Santi.